Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada, Shalom. Shalom. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah minggu biasa yang ke-7 secara online GKJ Demak Ijo. Bacaan sabda terambil dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 dengan tema Jangan takut, Kristus bersamamu. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Samuel Andi Prasetyo STH. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah minggu pada hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454 bait pertama dan 2, Indahnya Saat yang Teduh. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anakku dan para pendengar dimanapun saudara berada, Shalom. Shalom. Mari bersama-sama kita memulai dan menguduskan ibadah minggu biasa yang ke-7 ini dengan pengakuan di dalam hati kita yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, hidup kita tidak selamanya mulus tanpa hambatan,
dan pergumulan. Namun melalui tema "Jangan takut, Kristus bersamamu", kita diajak untuk berani menghadapi berbagai kenyataan hidup dengan terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 445, bait pertama dan 2, Harap akan Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan perintah Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 41 ayat 13 yang demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, di tengah berbagai pergumulan dan situasi sulit yang kita hadapi, Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak takut dan gentar, karena Tuhan sendirilah yang memegang tangan kita dan menolong kehidupan kita. Namun pada kenyataannya, seringkali kita terbelenggu oleh ketakutan dan kekhawatiran hidup, sehingga kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memohon pengampunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami terbelenggu oleh ketakutan dan kekhawatiran hidup yang menjadikan kami tidak dapat melihat dan merasakan pertolongan-Mu. Ampunilah kami dan perbaharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Ibu bapak, saudari-saudara, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah, Allah yang penuh dengan cinta kasih menganugerahkan pengampunan, dan itulah anugerah dari Allah.
Kini terimalah berita anugerah Allah sebagai berita pengampunan sekaligus kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kitab Mazmur 9 ayat 10 dan 11 memberi kesaksian yang demikian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita atas anugerah-Nya dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 441, bait pertama dan keempat, Ku ingin menyerahkan. Ibu bapak, saudari-saudara jemaat Kristus yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang suci dan kudus. Oleh karena itu, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati ya Allah, kami menghampiri tahta-Mu yang suci dan kudus, mengucapkan syukur untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Perjalanan dan kehidupan kami yang senantiasa Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian sedetik pun dan sekejap waktu pun. Tetapi tangan-Mu, kasih dan penyertaan-Mu, serta tuntunan-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu. Di minggu hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu yang suci dan kudus. Oleh karena itu, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam hati dan hidup kami,
sehingga melalui kuasa Roh Kudus-Mu itu, kami dimampukan untuk dapat membaca dengan baik, kami dimampukan untuk dapat mendengarkan dengan baik, kami dimampukan untuk dapat merenung-renungkannya, dan kami dimampukan untuk dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga meskipun kami mengalami berbagai dinamika dan pergumulan hidup, kami tidak takut, karena sesungguhnya Engkau bersama dengan kami. Hamba-Mu kiranya Tuhan juga yang melayakkan, sehingga hanya berkata seturut dengan kehendak-Mu saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan sabda minggu hari ini terambil dari Injil Markus pasal 4. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu Ia bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan berjuang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara, jemaat yang terkasih, tema kita pada minggu hari ini ialah jangan takut. Jangan takut, Kristus bersamamu. Mungkin di antara kita pernah mengalami atau merasakan rasa takut. Bahkan mungkin di antara kita yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, mungkin juga sedang mengalami rasa takut. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah merasakan ketakutan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah merasakan kekhawatiran dan kegentaran. Setiap kita pasti pernah mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kegentaran karena adanya pergumulan, permasalahan, atau situasi sulit yang kita hadapi. Karena apa? Karena setiap kita juga pasti tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan pergumulan dan situasi kondisi yang sulit. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi dan kondisi sulit adalah keniscayaan dalam kehidupan kita. Pergumulan dan juga dinamika hidup yang naik turun adalah sebuah keniscayaan dan juga adalah sebuah hal yang pasti kita hadapi setiap saat dan setiap waktu. Namun demikian, kita diajak
bahwa dalam setiap pergumulan dan situasi yang sulit itu, kita diajak untuk jangan takut, karena Kristus bersama dengan kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa? Apakah kita mampu? Wong jelas-jelas bahwa kita mengalami situasi kondisi yang sulit. Jelas-jelas kita menghadapi pergumulan yang menjepit hidup kita. Bahkan jelas-jelas bahwa situasi kondisi yang sulit itu tiba-tiba menghampiri kita. Lalu bagaimana kemudian kita tidak takut? Lalu bagaimana kemudian kita bisa settle? Lalu bagaimana kemudian kita bisa terus untuk melangkah di situasi yang sulit seperti itu? Melalui sabda Tuhan pada hari ini kita akan belajar bagaimana para murid juga menghadapi situasi kondisi yang sulit yang bahkan akan meregang nyawa mereka. Ibu bapak, saudari-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita dimulai dari Yesus yang mengajak para murid untuk bertolak dari Danau Galilea. Jadi dari satu seberang ke seberang yang lain, karena pada waktu itu Yesus telah selesai dalam pelayanannya. Jadi dia mengajar, kemudian ia memberitakan Injil Kerajaan Allah dan banyak orang yang mengerumuni dia, banyak orang yang mendengarkan. Lalu ketika malam tiba atau petang tiba, Yesus kemudian berkata kepada para murid, mari kita bertolak ke seberang. Saya kok meyakini bahwa ketika Yesus mengatakan demikian, Yesus tahu bahwa danau atau lautan itu dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang teduh, tidak sedang terjadi ombak tinggi dan tidak sedang terjadi gelombang pasang. Tidak mungkin Yesus mengatakan demikian jika lautan atau Danau Galilea itu baru saja mengalami atau sedang mengalami gelombang pasang atau kemudian taufan. Tidak mungkin. Maka ketika Yesus mengajak mari kita bertolak ke seberang, pasti suasana atau keadaan danau itu sedang tenang. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian para murid masuk ke perahu, Yesus kemudian masuk perahu, dan mereka bersama-sama bertolak dari satu seberang ke seberang yang lain. Nah, kemudian dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-37, secara tiba-tiba dikatakan di sana, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kejadian yang tiba-tiba dialami oleh para murid. Yang tadinya mereka berlayar dengan tenang, yang tadinya lautan itu teduh, yang tadinya lautan itu tenang, kira-kira seperti itu, tapi kemudian tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, dan dikatakan di sana perahu hampir tenggelam. Jadi ini ibu bapak saudari-saudara, suasananya itu tiba-tiba terjadi. Jadi tidak ada angin, tidak ada petir misalnya begitu, kok tiba-tiba turun hujan, kira-kira begitu. Jadi sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Dan itu membuat para murid menjadi panik luar biasa, menjadi takut luar biasa, menjadi gentar luar biasa. Karena apa? Karena nyawa mereka terancam. Tadi itu tenang, teduh, kok tiba-tiba mengamuk. Taufan mengamuk sangat dahsyat. Dikatakan di sana sangat dahsyat. Artinya ibu bapak sekalian, memang menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Dan perahu mereka hampir tenggelam. Yesus ada di situ, tetapi dalam teks kita nampaknya Yesus sedang tidur di buritan, di belakang kapal dalam sebuah tilam. Tentu saja ibu bapak saudari-saudara, di tengah situasi yang demikian, para murid kemudian menjadi panik, menjadi takut, kemudian datang kepada Yesus dan mengatakan yang menurut mereka benar. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nampaknya ibu bapak saudari-saudara, di tengah situasi yang demikian,
mencekamnya dalam benak para murid, gurunya seolah-olah tidak peduli dengan keadaan itu. Seolah-olah gurunya membiarkan keadaan itu. Padahal Yesus ada di situ. Yesus tidak jauh dari para murid. Yesus satu perahu dengan para murid, tetapi para murid kemudian mengatakan, "Kau tidak peduli kalau kita akan binasa." Lalu Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Dan seketika angin menjadi reda dan danau menjadi teduh kembali. Tapi tidak sampai di situ. Yesus kemudian juga mengingatkan dan menegur para murid. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam benak saya, Yesus mengatakan, "Mengapa engkau begitu takut? Aku ada di sini. Mengapa engkau tidak percaya? Aku ada di sini." Jadi nampaknya ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid itu tidak melihat keberadaan Yesus dalam tanda kutip, tetapi mereka terpaku, terfokus pada permasalahan, yaitu taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang luar biasa. Sedangkan Yesus Sang Mesias yang ada bersama dengan mereka itu tidak dilihatnya. Sehingga mereka menjadi sangat khawatir, sangat gentar, dan bahkan kemudian berkata kepada Yesus, "Engkau tidak peduli kita sedang binasa." Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah angin itu menjadi teduh, maka para murid itu saling berkata seorang yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Artinya Yesus itu menguasai atas seluruh kehidupan, atas seluruh alam semesta, atas seluruh apa yang diciptakannya. Dia tidak hanya berkuasa atas manusia, tetapi juga berkuasa atas seluruh kehidupan manusia dan alam semesta bersama dengan isinya. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah dalam kehidupan kita pun juga sering seperti para murid? Ketika kita menghadapi berbagai situasi kondisi yang sulit, atau ketika kita menghadapi situasi kondisi yang tiba-tiba menghampiri kita, kita seolah-olah kemudian Yesus tidak ada bersama dengan kita. Kita tidak merasakan kehadiran Yesus. Kita tidak merasakan penyertaan Tuhan. Kita kemudian tidak merasakan Tuhan yang bersama dengan kita. Karena apa? Kita sama seperti para murid, memfokuskan pada permasalahan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Yang pada akhirnya kemudian permasalahan pergumulan yang kita hadapi itu membelenggu hidup kita, menekan diri kita, sehingga kemudian kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kita juga tidak bisa merasakan penyertaan dan kehadiran Tuhan. Yang ada kemudian kita takut, khawatir, gentar, dan menyalahkan Tuhan. "Engkau tidak peduli kepadaku Tuhan. Engkau tidak menuntunku Tuhan. Engkau tidak menolongku Tuhan." Padahal dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, Tuhan sudah berkali-kali menolong dan menyertai kita. Tapi semuanya itu kemudian kita tidak anggap. Karena apa? Kita hanya berfokus pada permasalahan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Di bacaan ini, ibu bapak sekalian, ketakutan adalah manusiawi, iya. Tetapi jangan sampai kemudian ketakutan itu membelenggu hidup kita. Ketakutan itu menekan hidup kita. Ketakutan itu memenjarakan hidup kita sehingga kita tidak melihat kasih dan kemurahan Tuhan. Tapi sekarang kita diingatkan bahwa ketakutan, permasalahan, pergumulan, ya, tetapi meskipun ada ketakutan dalam diri saya, tetapi saya mempunyai Allah yang besar. Saya bersama dengan Kristus yang tidak hanya berkuasa atas hidup manusia, tetapi juga berkuasa atas kehidupan seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu, ketakutan itu tidak menjadikan kita terbelenggu, terpenjara, tapi justru menjadikan kita termotivasi untuk semakin dekat dan bersandar kepada Allah. Kristus bersama dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita menghadapi berbagai kenyataan hidup
bersama dengan Kristus. Janganlah kita fokus pada permasalahan pergumulan hidup kita, tetapi marilah kita fokus pada kasih dan penyertaan Tuhan. Mari kita melihat berapa banyak Tuhan sudah menolong menyertai kita. Berapa banyak, berapa sering, berapa kali Tuhan meluputkan kita dari berbagai pergumulan situasi yang sulit. Jika saat ini kita menghadapi pergumulan hidup, apapun itu, kesehatan, ekonomi, relasi, dan kehidupan yang lainnya, apakah kita masih mau membutuhkan bukti kalau Tuhan bersama dengan kita? Bukankah setiap saat Tuhan sudah menyertai dan menolong, menuntun hidup kita? Tuhan pun juga akan bersama dengan kita saat ini dan di waktu-waktu yang mendatang. Jangan memfokuskan pada pergumulan dan situasi yang sulit yang sedang kita hadapi, tapi mari kita memfokuskan pada kasih dan penyertaan Allah. Masalahmu tidak lebih besar daripada kasih dan kuasa Allah. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita mengikrarkan dan meneguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu hati dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu mengucapkan syukur atas taburan firman yang telah Tuhan taburkan bagi kami. Dan kiranya melalui taburan firman-Mu ini kami semakin dikuatkan di dalam menghadapi berbagai dinamika dan pergumulan hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Pergumulan-pergumulan itu tidak membelenggu dan memenjarakan kami. Ketakutan juga tidak menguasai hidup kami. Tapi justru kami berserah bersandar kepada-Mu, melangkah berani menghadapi berbagai kenyataan hidup bersama dengan Engkau. Jangan kiranya kami memfokuskan pada pergumulan permasalahan hidup kami, tapi kami memfokuskan hidup kami pada kasih, kuasa, dan penyertaan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya dan memampukan kami. Minggu hari ini Tuhan, kami juga mohon berkat bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka masing-masing, yang saat ini berduka kiranya Tuhan hibur, yang saat ini sedang sedih kiranya Tuhan kuatkan, yang saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan. Dan saat ini saudara-saudara kami sedang sakit, Tuhan yang memulihkan melalui segala upaya yang dilakukan. Kami bersandar, kami berserah kepada-Mu Tuhan, kiranya kasih kuasa-Mu senantiasa menolong dan memberkati saudara-saudara kami ini. Juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sudah masuki lanjut usia, Tuhan juga menolong memberkati dalam setiap kehidupannya, sehingga tetap bersemangat, sehat di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, di dalam mereka meraih masa depan mereka, Tuhan juga berkati, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, dengan tekun, dan apa yang menjadi cita-cita mereka kiranya boleh dapat terwujud. Juga bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami,
cucu-cucu kami yang saat ini sedang bekerja, Tuhan juga berkati dalam setiap pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi jalan berkat dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat bagi kehidupan kami, mampukanlah kami juga untuk dapat mendampingi, kami dapat mendidik anak-anak, cucu-cucu yang telah Tuhan percayakan bagi kami, melalui setiap hal dan setiap keteladanan, baik teladan hidup, teladan iman bagi kami. Juga kami mohon berkat untuk setiap pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi kami, sehingga melalui pekerjaan itu berkat Tuhan juga dinyatakan. Bapa Surgawi, kami juga memohon berkat untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini, terkhusus Tuhan, di tengah pandemi COVID yang saat ini di hari-hari, di minggu-minggu ini sedang naik begitu drastis. Tuhan, kami mohon lawatan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon tuntunan dan juga kasih setia-Mu, sehingga kami semua boleh melewati masa-masa kritis ini dengan baik. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi para pemimpin-pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami boleh menerapkan kebijakan yang terbaik dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID-19 dan juga dampak ekonomi dan dampak sosial yang ditimbulkan. Kami sebagai masyarakat, mampukanlah kami untuk terus setia mendukung program pemerintah, vaksinasi, protokol kesehatan, dan juga lain sebagainya. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus mentaati protokol kesehatan, sehingga kami pun juga boleh bersama-sama mendukung program untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Ya Bapak Surgawi, bagi saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit sebagai tenaga medis dan lain sebagainya, Tuhan juga memberkati sehingga mereka pun boleh bekerja dengan sehat, aman, selamat karena pertolongan Tuhan. Juga bagi saudara-saudara kami yang sudah terkonfirmasi positif, Tuhan juga memberkati, menolong, memberikan kesehatan, kekuatan sehingga saudara-saudara kami ini boleh kembali sehat, sembuh, bekerja seperti sedia kala karena kasih dan pertolongan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini kami juga sandarkan kepadamu, mampukanlah kami Tuhan untuk mewartakan kasih sukacitamu bagi dunia dan sesama, terkhusus untuk gereja Tuhan, GKJ Demak Ijo, mampukanlah kami untuk setia mewartakan kasih Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Setiap program kerja, rencana kerja yang telah kami susun bersama, kiranya Tuhan berkati sehingga semuanya itu boleh menguatkan iman jemaat dan sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami pada akhirnya menyerahkan setiap pergumulan di hati kami masing-masing Tuhan, setiap hal, setiap keinginan, setiap harapan-harapan yang tidak dapat kami ucapkan tetapi terdapat di dalam hati kami. Kami percaya Engkau Maha mengetahui dan kiranya Engkau mengabulkan apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Ampunkanlah untuk setiap dosa dan kelemahan kami. Doa syukur sahabat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan mengaturkan persembahan yang didasarkan pada sabdanya dari surat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan kita pada hari ini, baik persembahan mingguan, bulanan, ucap syukur, perpuluhan, pembangunan rumah pendeta emeritus maupun persembahan yang lainnya, dapat diaturkan di gereja di tempat yang telah disediakan atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo. Marilah persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Satu-satu itulah
Jemaat yang terkasih, marilah kita haturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala limpahan berkat-Mu yang kami terima. Sebagai tanda syukur kami menghaturkan sebagian dari berkat-Mu itu melalui persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkati dan menyucikan sehingga sungguh layak di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan untuk mendukung pekerjaan-Mu melalui Gereja Kristen Jawa Demak Ijo. Majelis gereja yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, Bapa berkati agar seturut dengan kehendak-Mu. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa yang terselip. Permohonan dan ucap syukur kami ini berlandaskan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah membiarkan kita berjalan dan melangkah sendirian meskipun kita sedang menghadapi badai hidup sekalipun. Oleh karena itu, kini kita dipanggil dan diutus untuk berani menghadapi berbagai dinamika hidup bersama Kristus, serta mewartakan kasih-Nya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 440, bait pertama dan ketiga, di badai topan dunia. Saudara jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita pasti menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan, dan dinamika hidup. Tetapi yakinlah dan janganlah takut, karena Kristus bersama dengan kita. Ia menuntun, Ia menolong, dan Ia menyertai kehidupan kita dalam kita menghadapi berbagai dinamika hidup itu. Teruslah melangkah, teruslah berjuang bersama dengan Kristus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Cinta kasih Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus akan senantiasa memberkati, menyertai, dan menuntun setiap langkah hidup saudara, sehingga saudara dimampukan untuk menghadapi berbagai dinamika dan kenyataan hidup bersama dengan Kristus. Amin. Haleluya,
Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Marilah kita hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan dengan hidup saling melayani, bekerja dengan giat dan setia menjadi saksinya. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 408 bait pertama, Di Jalanku Kudu Iri. Selamat hari Minggu, selamat merasakan berkat Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Asal imanku